Hai teman-teman, apakah kalian pernah merasa khawatir tentang masa depan kalian? Apakah kalian sering merenungkan apakah keputusan yang sudah kalian buat sekarang akan membawa dampak baik atau buruk di masa depan? Jika iya, maka video ini tepat untuk kalian. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai 10 pilihan yang mungkin saja akan membuat kalian menyesal di masa depan. Kita semua tahu bahwa hidup penuh dengan pilihan, dan pilihan yang kita ambil akan membawa dampak di masa depan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan setiap pilihan yang kita ambil dengan baik agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Terkadang kita tidak menyadari betapa pentingnya sebuah pilihan hingga saat kita mengalaminya sendiri. Namun jangan khawatir, karena di video ini kami akan membahas secara detail tentang 10 pilihan yang sering kali dianggap sepele, namun memiliki dampak besar di masa depan. Jadi mari kita simak bersama-sama dan lihat apakah kalian pernah melakukan pilihan-pilihan ini atau bahkan saat ini sedang mengalaminya. Yang pertama, gagal jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri terkadang bisa jadi sulit. Itu membutuhkan banyak kesadaran diri dan mudah jatuh ke dalam perangkap untuk mengatakan pada diri sendiri apa yang ingin kamu dengar daripada apa yang sebenarnya benar. Namun jika kamu tidak jujur pada diri sendiri tentang apa yang kamu lakukan, mengapa kamu melakukannya dan seberapa penting bagimu, kamu akan merasa hidupmu di luar kendalimu dan akan merasa seperti kamu berhasil padahal tidak ada yang tersisa untuk kamu lakukan selain harus terus menempuh jalan ini. Karena itulah yang selalu kamu lakukan, tetapi mungkin ada cara lain atau mungkin ada arah yang berbeda untuk hidupmu yang akan memberimu lebih banyak kepuasan daripada apa yang kamu miliki sekarang. Mungkin hal-hal itu dapat merubahmu, tapi kamu tidak perlu menunggu bertahun-tahun untuk mulai membuat perubahan itu. Dan kamu juga dapat memulainya hari ini dengan jujur pada diri sendiri tentang di mana posisimu saat ini. Yang kedua, terjebak dalam hal-hal yang kecil. Setiap orang punya definisi mereka sendiri tentang apa yang kecil dan apa yang besar. Tetapi ketika sampai pada hal itu, kamu akan menyia-nyiakan banyak waktumu yang berharga. Jika kamu membiarkan dirimu terjebak dalam hal-hal kecil, pasti kamu akan merasa stres dan kewalahan, serta beberapa hal pasti bisa mengganggumu. Tetapi bertahun-tahun dari sekarang, ketika kamu melihat kembali kehidupanmu dan naik turunnya, kamu akan menyesal karena memperhatikan hal-hal kecil yang tidak terlalu penting. Sebenarnya hal-hal yang membuat kita terpaku atau mengambil banyak fokus kita, sebenarnya kurang sepadan dengan waktu dan energi yang kita habiskan untuk terobsesi dengan sesuatu yang lebih penting. Bagimu mungkin tidak apa-apa untuk marah tentang hal ini, tetapi jangan biarkan itu menjadi sesuatu yang menghabiskan waktumu dan tidak membuatmu menjalani hidupmu. Yang ketiga, mudah menghakimi. Apakah kamu tipe orang yang cenderung langsung mengambil kesimpulan atau lebih cenderung menahan penilaian sampai kamu memiliki semua fakta? Jika kamu adalah orang yang terlalu cepat mengambil kesimpulan dan mengesampingkan fakta, maka ada kemungkinan besar ini akan menjadi salah satu pilihan yang kamu sesali. Mengapa? Karena hal-hal tidak pernah begitu hitam dan putih. Hidup selalu penuh dengan nuansa abu-abu dan kamu mungkin tidak mengerti mengapa seseorang membuat pilihan yang tampaknya salah pada pandangan pertama. Juga mungkin kamu tidak membuat pilihan yang tepat karena kamu bias terhadap dirimu sendiri dan pada akhirnya setiap orang hanya mencoba menemukan jalan hidup mereka sendiri yang seringkali melibatkan untuk mempelajari hal-hal baru dan membuat kesalahan di sepanjang jalan. Kita semua ingin dilihat sebagai individu yang menerima dengan baik, yang merangkul perbedaan. Menilai mereka yang berjalan di jalan yang lain daripada dirimu hanya akan mengabadikan siklus negatif dan membuat lebih sulit untuk bersatu dan menemukan kesamaan dengan orang lain. Yang keempat, menolak peluang. Terkadang sulit untuk membuat keputusan yang tepat, terutama ketika kamu membuat pilihan tentang sesuatu yang besar, seperti karir atau hubunganmu. Tetapi kamu lebih cenderung menyesal mengatakan tidak ketika kamu bisa mengatakan iya. Kamu akan bertanya-tanya, mengapa kamu begitu takut pada hal yang tidak diketahui dan mengapa kamu tidak melakukannya jika ada sesuatu yang terasa benar tapi seram. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu untuk mengejar apa yang bisa menjadi peluang atau pengalaman luar biasa. Yang kelima, tidak meluangkan waktu untuk orang yang kamu sayangi. Kamu terlalu sibuk untuk menyulap begitu banyak hal lain yang mungkin menurutmu sulit dari semua kesibukanmu. Tetapi ketika kamu menjadi lebih tua, semua hal itu tampaknya begitu penting saat ini. Dan akan memudar jika ada satu hal yang kamu yakini bahwa waktu berkualitas yang dihabiskan bersama orang yang dicintai akan selalu bermanfaat. Hubunganmu dengan teman dan keluarga adalah apa yang memberi makna pada hidupmu. Jadi jangan biarkan dirimu terlalu sibuk atau terganggu oleh hal-hal lain yang tidak begitu penting. Yang keenam, mendasarkan harga dirimu pada pendapat orang lain. Jika kamu mendasarkan harga dirimu pada apa yang orang lain pikirkan tentangmu, itu bisa menjadi jebakan yang membuatmu tidak menjadi dirimu yang sebenarnya. Itu karena ketika kamu mendasarkan harga dirimu pada pendapat orang lain, secara tidak sadar kamu pasti akan mengiyakan apapun yang dikatakan oleh orang lain. Misalnya jika orang lain tersebut berkata tidak menyukaimu,
kamu juga pasti akan meyakini orang tersebut tidak menyukaimu juga. Dan pasti akan selalu ada orang yang tidak menyukaimu. Jadi daripada mengkhawatirkan apakah orang lain sependapat denganmu atau tidak, mengapa tidak fokus saja untuk menjadi versi terbaik dari dirimu? Yang ketujuh, terlalu work hard dan kurang play hard. Kerja tidak diragukan lagi, merupakan bagian penting dari hidup kita. Semua membutuhkan uang dan menginginkan stabilitas. Tetapi terkadang kita mengambilnya terlalu jauh dan melupakan diri kita sendiri. Yakin dengan bekerja lebih keras, mungkin kamu akan menghasilkan uang lebih banyak. Ketika kamu melihat kembali kehidupanmu, apakah kamu akan merasa layak memikirkannya? Kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar bahagia? Apakah ketika kamu bekerja lembur atau ketika kamu mengambil pekerjaan di hari libur? Kerja dan melakukan sesuatu yang menyenangkan sebenarnya perlu diseimbangkan, dan kita semua perlu bermain sedikit lebih banyak dan bekerja lebih sedikit. Jika kamu bekerja sangat keras sehingga tidak ada waktu untuk bersenang-senang, kamu perlu mempertimbangkannya kembali. Apa yang benar-benar kamu inginkan dalam hidup ini? Yang kedelapan, bertahan dalam hubungan yang tidak bahagia karena merasa nyaman. Kamu mungkin mendapati dirimu berada dalam hubungan yang tidak bahagia. Bukan hanya karena nyaman, tetapi itu adalah sesuatu yang akan kamu lihat kembali. Dan kamu sesali ketika merasa telah menginvestasikan begitu banyak waktu, energi dan emosi ke dalam suatu hubungan. Mungkin terasa lebih mudah untuk tetap bertahan daripada menghadapi gagasan untuk memulai semuanya dari awal. Kamu mungkin takut berakhir sendirian atau mungkin tidak berpikir menemukan seseorang yang akan memperlakukanmu dengan baik. Tetapi percayalah, ada orang di luar sana yang akan menghargainya dan memperlakukanmu dengan benar jika pasanganmu saat ini bukanlah salah satu orang dari mereka. Dan mungkin sudah saatnya untuk melepaskan dan mulai mencari seseorang yang baru. Yang kesembilan, tidak menjaga kesehatan. Kamu mungkin berpikir bahwa mengkhawatirkan kesehatanmu hanya membuang-buang waktu, terutama karena tidak ada cara untuk mengetahui apa yang akan terjadi bertahun-tahun ke depan. Tetapi jika kamu tidak menjaga diri sendiri, itu akan merugikanmu. Pada akhirnya tergoda untuk memilih junk food daripada makanan sehat, serta melewatkan gym untuk hari lain, karena kamu terlalu lelah atau malas, serta menunda pergi ke dokter. Sampai kamu merasa sangat sakit, tetapi kesehatanmu adalah satu hal yang mempengaruhi segalanya. Jika kamu berpikir bahwa kamu akan dapat memprioritaskannya nanti, pikirkan lagi gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat adalah tentang merawat tubuhmu hari ini, sehingga kamu tidak menyesal di kemudian hari. Yang ke-10, membiarkan orang lain menentukan nasibmu. Ketika kamu membiarkan orang lain menentukan nasibmu, kamu melepaskan kendali atas masa depanmu dan menempatkannya di tangan orang lain. Bagaimana jika mereka memilih sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan impianmu? Bagaimana jika mereka membuat kesalahan? Bagaimana jika mereka tidak pernah mengembalikan kekuasaan atas hidupmu sendiri? Kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar memahami kebutuhan dan keinginanmu sendiri pada akhirnya. Kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar memahami kebutuhan dan keinginanmu sendiri. Dan pada akhirnya, kamu tahu apa yang terbaik untukmu. Jika kamu membiarkan orang lain memutuskan apa yang kamu bisa atau kamu tidak bisa lakukan, kamu pasti akan menyesalinya. Kamu tidak harus menjadi pemberontak, tetapi kamu harus membela diri sendiri ketika orang lain mencoba mempengaruhi keputusanmu. Dalam hal ini, memiliki kendali atas nasibmu sendiri selalu lebih baik daripada membiarkan orang lain memutuskannya untukmu. Bagaimana menurutmu? Jika kamu dapat kembali ke 10 tahun yang lalu, apakah kamu akan membuat pilihan yang sama? Bagikan pemikiran dan komentarmu di bawah ya. Jika kamu menikmati video ini, berikan like dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat lebih banyak video seperti ini. Dan tekan tombol subscribe serta jangan lupa untuk mengklik lonceng notifikasi. Dan juga pastikan untuk melihat video kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton.